Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sumber sejarah karena merupakan produk buatan manusia dan merupakan peninggalan dan juga bentuk adalah merupakan bentuk dari benda mati, maka pada hakikatnya semua sumber sejarah adalah benda mati. Nah, benda yang hidup adalah pelakunya dan juga penyaksinya. Kalau masih bisa bertahan 100 tahun, berarti sumber sejarah yang hidup itu masih bisa diperoleh. Tetapi ya, kebanyakan manusia pada masa sekarang umur 63 tahun itu merupakan batasan. Ya. Jadi makhluk atau umatnya Rasul Muhammad itu umurnya antara 60 sampai 70 ya. Nah, kalau masih hidup, maka ada kemungkinan apakah manusia itu masih bisa bertahan, terutama apakah dia tidak pikun. Nah, kalau dia pikun, maka habislah gitu ya. Habislah kita untuk bisa memperoleh sumber sejarah lisan. Nah, karena sumber sejarah itu semuanya adalah barang mati, benda mati, maka ia sebenarnya tidak bisa berbicara sendiri. Apakah ada patung yang bisa mengatakan ya tentang dirinya bahwa dia dibuat oleh siapa, waktunya kapan, dan kemudian diletakkan pada bangunan apa, gitu ya. Saya kira benda-benda itu akan diam, ya, tidak memberikan atau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan sejarawan. Nah, tetapi sumber sejarah dalam bentuk arsip itu memang benda mati, tetapi bunyi yang terdapat pada arsip itu akan bisa terbaca. Jadi kalimat-kalimat, kata-kata, ya, paragraf-paragraf yang ada di dalam arsip itu bisa dibacakan kembali. Nah, tentu saja pembacaan itu yang menyebabkan sebuah arsip mempunyai fungsi yang sepertinya mempunyai fungsi hidup. Dia menjelaskan mengenai dirinya sendiri. Jadi isinya apa, membahas apa, dan juga berkata-kata tentang apa, di mana, dan juga kapan. Nah, ini yang menarik gitu ya. Nah, kalau sumber sejarah yang lain seperti arca, rumah, gitu ya, bangunan, gitu ya. Memang sekali-kali di dalam bangunan terdapat misalnya candra sengkala memet, gitu ya, atau ada angka-angka tahun. Jadi candra sengkala memet dan angka-angka tahun ini sebenarnya menginformasikan kapan bangunan itu didirikan. Nah, ini informasinya tentu terbatas pada kapan bangunan itu didirikan. Tetapi dia tidak bisa menceritakan banyak hal tentang dirinya. Ya, meskipun bagi sejarawan yang melakukan riset, bisa saja dia menjelaskan mengenai pola-pola hias yang ada di dalam bangunan itu, kemudian juga gaya arca atau simbol-simbol yang terdapat pada relief. Nah, jadi ini pun sebenarnya termasuk katakanlah arsip yang tergambar. Jadi arsip tergambar pun mempunyai makna tertentu atau tujuan tertentu. Nah, sehingga sebenarnya benda mati itu sedang berbicara mengenai dirinya sendiri. Tetapi itu memang memerlukan kecerdasan sejarawan dan keterampilan terutama untuk menguasai huruf-huruf yang sezaman. Jadi seorang
sejarawan memang harus dibantu oleh seorang epigraf yang mampu membaca sumber-sumber prasasti misalnya, atau sumber-sumber arsip ya, misalnya arsiparis. Maka dengan demikian arsip adalah benda mati, tetapi dia sebenarnya bisa dibacakan di mana posisinya dan juga fungsinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.